Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Gita Lestari dari kelas 12 BPB 1. Di sini saya akan menganalisis cerpen yang punyanya Muhammad Haikal Trihandoko. Pertama ada tema. Temanya adalah pembelajaran BDR atau daring karena menulis. Di sini menceritakan pengalamannya saat belajar daring. Dua, ada alur, di mana alur yang digunakan adalah mundur, karena penulis menceritakan pengalaman beliau saat masih belajar daring. Tiga, ada tokoh atau penokohan. Yang pertama, ada teman-teman kelas, di mana sifatnya adalah asik. Ketika kutipannya yaitu ketika semua murid satu kelas terkumpul, kelas begitu terasa sangat asik, di mana ada canda tawa bersama teman-teman sekolah, sangatlah mengasyikan. Yang kedua, ada Haikal tidak disiplin. Kutipannya yaitu, namun koneksi internet saya terlalu lambat yang menyebabkan saya mengirim terlambat. Kenapa dibilang Haikal tidak disiplin? Karena dia mengirim tugasnya terlambat, padahal harusnya kan tepat waktu. Terus yang ketiga ada orang tua, di mana sifatnya adalah suka membantu atau tolong-menolong, itu protagonis. Kutipannya adalah, saya merasa menjadi lebih dekat dengan orang tua dan saudara saya. Itu karena mereka adalah orang-orang yang telah membantu saya belajar di rumah selama pandemi. Yang keempat, ada saudara. Sifatnya sama, suka menolong, suka membantu, protagonis juga. Kutipannya, saya merasa menjadi lebih dekat dengan orang tua dan saudara saya. Itu karena mereka adalah orang-orang yang telah membantu saya belajar di rumah selama pandemi. Yang keempat, ada latar. Latar itu kan ada tempat, waktu, suasana. Nah, di cerita ini, latar tempatnya yaitu rumah dan sekolah. Latar waktunya itu adalah minggu pertama, 2 minggu, dan lebih dari setahun. Suasana, ya ada yang pertama ada suka duka, mengasihkan, indah, merindu. Amanatnya, di sini dia terdapat 2 amanat, yaitu tersurat dan tersirat. Yang pertama adalah tersurat, yang dimana kutipannya adalah, semoga pandemi segera berakhir agar bisa bertemu dan kembali bermain kembali bersama teman-teman seperti dulu. Yang kedua ada amanat tersirat. Yang pertama adalah, bertanyalah sebelum sesat ditanya, bertanyalah sebelum sesat di jalan. Kedua, disiplin. Kita sebagai murid nih harus selalu disiplin, terutama dengan waktu. Namun, maupun kita belajar daring, kita harus tetap waktu apabila ada Zoom pertemuan dari guru. Disiplin mengerjakan tugas, disiplin bangunnya sesuai dengan tepat waktu, dan segala macam. Yang kelima itu ada sudut pandang. Di cerita ini dia menggunakan sudut pandang orang pertama, karena penulis menggunakan kata gantinya itu saya atau aku di dalam ceritanya. Saat menggunakan sudut pandang orang pertama, saya seakan-akan menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Selain itu, penulis yang membuat cerita juga masuk ke dalam tokoh sentral. Bisa dikatakan, semua yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, serta kejadian tokoh aku itu lakukan akan digambarkan melalui cerita tersebut. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa perbandingan, di mana penulis membandingkan kondisi belajar sebelum pandemi dan saat pandemi. Menggunakan majas metafora. Contohnya nih, saat itu sebelum pandemi, saya harus bangun 1 hingga 2 jam lebih awal untuk bersiap-siap ke sekolah. Perjalanan dari rumahku sekolah membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Selama pembelajaran jarak jauh, saya tidak harus bolak-balik untuk menghadiri kelas, sehingga saya dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, ada pada masa di mana pandemi ini belum terjadi, dunia persekolahan masihlah sangat indah. Kelas dipenuhi dengan murid-murid yang lengkap, tidak seperti sekarang, di mana satu kelas itu hanya diisi dengan setengah murid dari sepenuhnya satu kelas biasanya, ketika semua murid satu kelas terkumpul. Di sini ada kaidah kebahasaan.
Kaidah kebahasannya itu ada bahasa emotif, konotatif, subjektif, denotatif, ekspresi. Tapi di dalam cerita tersebut, saya tidak menemukan kaidah kebahasan tersebut dari kaidah kebahasan 5 tersebut nih. Kita lanjut ya, next. Nah, ada kaidah kebahasan khusus yang dimana yang pertama ada kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi temporal kronologis. Yang pertama itunya pada minggu pertama banyak yang saya lakukan. Di sini tuh dia menggunakan kata kerja konjungsi gitu. Terus 2 minggu pun berlalu dan sekolah belum buka untuk pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, saat itu sebelum pandemi, saya harus bangun 1 hingga 2 jam lebih awal untuk bersiap-siap ke sekolah. B. Kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Kutipannya, namun untuk mata pelajaran tertentu yang tidak saya mengerti, saya dapat mencari tahu sendiri dengan menggunakan internet, buku, atau menanyakan langsung kepada teman saya. Kata kerja yang menggambarkan pikiran dan perasaan tokoh dalam cerita, atau kata kerja mental. Yang pertama ada, pada saat diadakannya kegiatan PKL, pada masa pandemi ini sangatlah sulit, karena saya sebagai penulis selalu melihat teman saya berpergian jauh, mengendari motor, hingga naik kereta untuk mendapatkan tempat untuk PKL. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh membuat saya rindu bertemu teman-teman dan juga merindukan sentuhan fisik langsung dari mereka. Kata sifat, sulit, indah, dan mengasihkan. Contohnya dari yang kata sulit itu kutipannya adalah pada saat diadakannya kegiatan PKL pada masa pandemi ini sangatlah sulit. Indah, namun kutipannya tuh namun pada masa di mana pandemi ini belum terjadi, dunia persekolahan masihlah sangat indah. 3. Mengasihkan atau asik. Mas begitu terasa sangat asik di mana ada canda tawa bersama teman-teman sekolah. Sangatlah mengasihkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.